Halo, selamat malam. Wah, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan mempelajari buku Wahyu. Saya harap bisa dilihat sekarang. Oke, ya saya hide dulu ini. Baik. Kenapa dia sudah di sini? Ya, kitab Wahyu. Jadi saya jelaskan sedikit. Kita memang akan banyak melihat buku Wahyu, tetapi saya masih akan mengkaitkan dengan buku Daniel dan buku Tesalonika. Ya, oke, mari kita lanjut. Kita akan mempelajari beberapa bahagian dalam surat terakhir di Alkitab. Ya, mengapa tidak setiap ayat? Sebab tidak cukup masa kita ya. Tetapi kita sudah atur sehingga melalui pengajaran di modul ini kalian boleh memahami secara cukup kuat buku ini, dan juga ini akan memberi satu landasan kepada kalian, satu dasar kepada kalian untuk mengembangkan. Ya, oke. Mengapa buku ini disebut buku Wahyu? Sebab di ayat 1 dia berkata, inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, wahyu itu maksudnya adalah membuka, menyatakan, atau menyingkapkan peristiwa-peristiwa di masa hadapan yang belum terjadi. Nah, semua yang di hadapan tentu kita tidak tahu apa itu. Itu masih menjadi rahasia. Tetapi luar biasa, ada peristiwa-peristiwa yang Allah sudah bukakan kepada rasulnya, yaitu Yohanes ya. Kebanyakan peristiwa yang ada dalam kitab ini sebelumnya adalah suatu rahasia sampai akhirnya Allah membukakannya pada Yohanes ya. Nah, apakah kamu masih ingat Rasul Yohanes? Ya, saya harap kalian ingat bahwa dia adalah satu di antara 12 murid Yesus. Ingat, Yesus banyak murid, tetapi dia secara khas memilih 12 ya. Sama seperti Israel ada 12 suku ya, menarik di sini. Sehingga ini bagaikan Israel yang baru. Oke, ingat Wahyu yang sedang kita bicarakan tadi, kita lihat ayat 1 tadi, inilah wahyu. Penting kita sadari bahwa jika Allah tidak mengungkapkan atau menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi di masa hadapan, maka tidak akan ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Dan Rasul Yohanes diperintahkan Tuhan untuk menulis wahyu ini supaya orang-orang percaya boleh mengetahuinya. Wow, saya dan saudara kita diberi peluang untuk mengetahui hal ini. Dan tidak sedikit orang yang tidak tahu. Mereka buta sama sekali. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan pengajaran, penjelasan dari orang yang telah dibukakan, yang telah disingkapkan wahyu ini. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang mendapat peluang untuk memahami hal-hal yang akan terjadi di masa hadapan. Wow. Bila kita perhatikan ayat 1 ini, dikatakan apa yang harus segera terjadi. Oh, menarik ya. Perhatikan garis bawah di ayat ini. Apa yang harus segera terjadi. Segera terjadi tahu. Tetapi sekarang sudah 2000 tahun lepas. Ya. Sudah 2000 tahun berlalu semenjak kitab ini ditulis oleh Yohanes. Tetapi belum terjadi banyak. 2000 tahun dalam kehidupan kita memang suatu jangka masa yang lama. Tapi itu adalah ukuran kita manusia. Tapi bagi Allah, 2000 tahun bukanlah hal yang lama. Jangan lupa ini. Ya, jangan lupa ini. Ini dari perspektif, ini dari sudut pandang Tuhan. Bahkan Tuhan memberi satu perumpamaan atau gambaran bahwa bagi Allah 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang Yesus katakan ini, apa yang harus segera terjadi, ini dikatakan 2000 tahun yang lepas, berarti kalau dari perspektif Tuhan, ini baru 2 hari saja. Jadi patutlah Tuhan memandang ini sebagai sesuatu yang segera terjadi. Tetapi dari pandangan kita 2000 tahun, aduh itu sangat panjang ya. Nah itu yang harus kita pahami. Ingat, tiada malam, tiada siang, tiada minggu, ataupun bulan, bahkan tahun bagi Allah. Ya, bulan, tahun, siang, malam, itu sebenarnya karena manusia, untuk manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah tidak memerlukan benda-benda pengatur masa ini. Ya. Sebab bagi Allah semuanya sekarang. Allah tidak mengenal esok, Allah tidak mengenal malam. Manusia yang perlu masa. Itu harus kita ingat sedikit. Kita masih pada ayat 1 ini. Semenjak Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib, Dia selalu mengingatkan melalui firman-Nya bahwa sekarang sudah di zaman akhir. Maka akhir zaman sudah hampir tiba. Jangan keliru. Zaman akhir dan akhir zaman. Ini sudah di zaman akhir, tetapi akhir zaman itu adalah di ujung daripada zaman akhir. Ya. Jadi bagaimana saya menjelaskan ini ya? Zaman akhir. Mungkin saya bisa bilang ini zaman milenium. Di ujung zaman milenium ada akhir zaman. Zaman itu berakhir. Tidak ada lagi zaman yang baru. Zaman berganti zaman A, B, Z. Tetapi di zaman Z terjadi akhir daripada zaman. Akhir zaman. Maka tidak akan ada lagi zaman-zaman yang lain. Nah ingat, sekarang sudah di zaman akhir. Karena itu, akhir daripada zaman sudah hampir tiba. Ya, itu maksudnya ya. Karena itu kita orang-orang yang percaya harus sentiasa siap sedia. Jom kita mulai membuka ayat demi ayat daripada buku ini yang akan membuat kita mengerti apa yang ada di sebalik masa yang ada di hadapan nanti. Oke, sebelum itu saya ingin kita perhatikan Wahyu 1 ayat 1 dan 3. Tapi saya tetap memasukkan ayat 2, tapi kita coba fokus pada ayat 1 dan 3 ya. Sebenarnya ayat 1 kita sudah lihat. Ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, saya garis bawahi berbahagialah. Wow. Jadi rupanya ada 2 tujuan penting dari buku ini. Tujuan yang pertama saya sudah bahas itu, yaitu apa yang harus segera terjadi. Berarti Allah mau menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Kalau kita sudah tahu apa yang harus terjadi, maka kita siap sedia, maka kita mulai sekarang mengatur, setting kita punya timing, setting kita punya kehidupan. Sebab kita sudah tahu apa yang harus segera terjadi. Itu satu tujuan. Tujuan yang kedua adalah mau memberikan kebahagiaan. Kepada siapa? Kepada mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Jadi ini akan memberikan kebahagiaan bagi saya dan kamu. Amin. Inilah 2 tujuan penting yang sudah dibukakan di awal-awal daripada ayat-ayat yang ada di buku Wahyu ini. Ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita tidak dapat melihat ayat demi ayat untuk modul ini, tapi kita akan melihat pokok-pokok penting di dalamnya. Dan harapan
Kiranya ketika kita melihat semua ini, kita akan seperti bunga ini, ya. Dia akan berkembang. Dia akan terbuka. Kamu bagaikan bunga ini setelah menyadari pokok-pokok penting di dalamnya. Kamu akan mekar. Haleluya. Oke, kita akan melihat penampakan Yesus. Jadi Yohanes melihat Yesus menampakkan dirinya. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes rupanya juga ketika dia menulis buku ini, ternyata dia sedang dalam penganiayaan. Orang-orang percaya yang diinjili Paulus pun kebanyakan dalam keadaan sedang dianiaya. Bahkan kita sudah belajar 2 Timotius, Paulus pun dibunuh. Nah, ingat zaman Paulus dan Yohanes tidak jauh beza. Lebih kurang Paulus dibunuh pada tahun 64 dan Yohanes menulis wahyu ini di antara tahun 90 sampai 96 atau 90 100 lah. Berarti ada sekitar 30 lebih kurang 30 tahun di antara masa Paulus dibunuh dan Yohanes menulis surat ini. Jadi Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mati dengan usia yang sangat tua, ya, dialah. Dan Yohanes sebenarnya sudah ditangkap dan mau dibunuh, bukan mau dibunuh ya, sudah sebenarnya mereka menurut tradisi informasi bahwa mereka menyiapkan satu penggorengan yang besar, minyak sudah dipanaskan dengan sangat panas, dan mereka buang Yohanes di situ, tetapi tidak mati. Dan akhirnya mereka sadar, wah ini tidak bisa bunuh, dan akhirnya mereka membuang dia di pulau yang tersendiri, yaitu Pulau Patmos. Dan rupanya Tuhan memang belum membenarkan Yohanes untuk mati. Belum masanya, sebab pekerjaan yang masih harus Yohanes selesaikan masih belum diselesaikan, yaitu menulis buku wahyu ini, yaitu menyaksikan pewahyuan yang Allah akan berikan kepada dia. Maka bagaimanapun usaha manusia untuk menamatkan dia, membunuh dia, tidak bisa. Di sini kita belajar bahwa kehidupan kita manusia ada di tangan Allah. Sehebat-hebatnya kamu mau menghindari dari kematian, tapi kalau Tuhan bilang sekarang waktunya, tidak bisa tidak. Tetapi sekuat-kuatnya usaha untuk menghabiskan kamu, tetapi kalau Tuhan berkata ini belum waktunya, tidak bisa. Ya, itulah Tuhan kita. Nah, itu sebabnya Yohanes berkata bahwa aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dia sedang bersekutu sama dengan jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesusahan. Dia pun sedang mengalami kesusahan. Sebentar, saya off dulu, saya punya internet. Oke. Nah, orang-orang percaya yang diinjili Paulus pun kebanyakan dalam keadaan sedang dianiaya. Oleh itu Yohanes berkata, saudara dan sekutu dalam kesusahan. Ya. Yohanes oleh kerajaan yang berkuasa pada masa itu telah mengusir dia daripada kampung halamannya dan membuang dia di suatu pulau yang kecil, terpencil, dan berbatu-batu yang bernama Patmos. Saudara harus ingat bahwa Yesus mempercayakan ibundanya, yaitu Maria, kepada Yohanes. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata, ibu, inilah anakmu, anak Yohanes, inilah ibumu. Jadi maksud Yesus memikirkan Yesus ambil berat
mengenai ibu jasmani dia, yaitu Maria. Bayangkan saat-saat Yesus mau mati, dia masih care, dia masih ambil berat tentang nasib emak dia ya. Berbeza sekali dengan kita ya, kadang-kadang emak kita nanti kita peduli kalau dia sudah mau mati, tapi sebelum itu kita tak ambil berat ya. Tapi Yesus, kita lihat Yesus, dia tidak peduli dia punya keadaan yang sangat-sangat sadis, menderita begitu luar biasa, tergantung di kayu salib. Dia masih minta tolong Yohanes jaga Maria. Dan rupanya Yohanes banyak masa hidup di Efesus ya, dan dia membawa Maria, dia yang memelihara Maria. Dan akhirnya penganiayaan terus berkembang, terus merebak, dan seperti yang saya ceritakan tadi, pada akhirnya mereka membuang Yohanes di Pulau Patmos. Nah, bagaimana dengan Maria? Kemungkinan besar Maria sudah meninggal sebab sudah tua ya. Tapi kita tidak tahu, tidak ada informasi yang saya dapatkan yang cukup tentang hal itu. Nah, oke, saya ada gambar tentang Pulau Patmos, tapi sekarang sudah pulau yang modern sekarang. Nah, itu sudah bersejarah. Inilah Pulau Patmos sekarang. Ada beberapa pembinaan atau bangunan yang sudah kuno. Jadi pulau yang batu karang sebenarnya, batu-batu saja, tidak subur ya. Ya ini karena ada sejarah di mana ada Rasul Yohanes pernah di sana, maka dunia modern mereka membuat itu menjadi pariwisata. Banyak turis-turis juga pergi melihat-lihat di sana ya. Nah, kalau lihat di map, inilah Pulau Patmos. Mungkin saya bisa buat laser point. Nah, ini Pulau Patmos. Nah, Efesus di mana? Ini. Jadi dia dibuang jauh. Ya. Oke, jadi ini macam apa ya? Orang yang di penjara itu dia terasing, tidak bisa lari. Dan dia di sana dan mereka pikir ya dia akan tak lama akan tamat mati. Oke, kita lanjut. Yohanes berkata bahwa ia adalah saudara dan rakan dari mereka yang percaya yang juga sedang dianiaya. Sebab dia dan mereka adalah warga dalam kerajaan Allah dan tengah menanti kedatangan raja mereka. Raja mereka lah yang akan membebaskan mereka daripada segala penderitaan. Ya. Itu sebabnya mereka sedang menantikannya. Nah, seperti apa yang sudah pernah kita pelajari dalam buku Roma 8 ayat 35 sampai 39, saya ingin membacakannya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini pertanyaan, tetapi pertanyaan retoris, di mana jawaban ada pada pertanyaan itu. Siapakah yang akan memisahkan? Tidak ada. Nah, ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bere-bere putih yang siap disembelih. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, ini satu pernyataan iman.
walaupun penindasan, walaupun aniaya, walaupun kesesakan, tetapi tidak akan boleh memisahkan mereka dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu sebabnya Yohanes, dia ketika mengalami kesusahan, dia menghibur sesama seiman yang pun sedang dalam kesusahan. Dan mereka tidak melihat bahwa seharusnya tidak boleh ada kesusahan. Tidak. Mereka melihat bahwa ya, kesusahan boleh datang. Nah, mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan segera datang telah menghibur orang-orang percaya mula-mula. Ini juga tentu dapat menjadi penghiburan kepada siapa saja, termasuk saya dan kamu semua, di masa-masa ketika kita mengalami penderitaan dan cobaan. Ingatlah bahwa kita sedang menantikan kedatangan Dia, ya. Dan ketika Dia datang, maka penderitaan tidak akan ada lagi kepada kita. Saudara, kebahagiaan yang ada di dunia ini selalunya semu. Ya. Ada satu kawan katanya dia baru beli phone yang baru, aduh cantik sekali, dia begitu happy ya. Tetapi tanpa sengaja phone itu jatuh. Dan seketika itu juga kebahagiaannya lenyap, sirna, diganti dengan sedih hati. Betapa senangnya kebahagiaan di dunia ini hilang ya. Hilang lenyap. Karena apa? Karena tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Tetapi saudara, ketika Kristus datang, Dia akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi kesedihan. Kita ingat ini. Ini adalah saat yang kita akan dapatkan, yang akan kita miliki, sebab Dia akan datang. Yesus akan datang kembali. Ya, ini harus menjadi penghiburan bagi kita. Saudara, walaupun kita begitu happy ya, tapi kita akan tahu ada satu waktu kita akan boleh mati, ya. Ya, kita sangat gembira dengan keluarga kita, tapi kita tahu bila-bila saja kita akan ditimpa kedukaan, duka cita. Oleh sebab itu saudara, kita harus sadar bahwa dunia ini bukan Firdaus. Firdaus adalah saat ketika Dia datang dan menjemput, membawa kita semua. Dan buku ini akan mengajarkan hal itu. Sabar dulu ya, kita harus slow-slow. Oke, ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada saat itu Yohanes dikuasai oleh Roh. Ya. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai dia. Dan dengan kerja dari Roh Kudus ini memungkinkan Yohanes dapat menuliskan hal-hal yang Roh Kudus ingin untuk dia tulis. Nah, perhatikan ayat pada hari Tuhan. Lihat ini ayat 10. Pada hari Tuhan. Hari Tuhan juga dibicarakan dalam surat-surat Paulus seperti 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Hari Tuhan datang. Dan Yohanes ada di hari Tuhan itu. Mengapa? Karena dia dikuasai oleh Roh dan itu memungkinkan dia ada di sana. Hari Tuhan juga dibicarakan dalam 2 Korintus 1 ayat 14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebahagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Hari Tuhan, hari Tuhan.
Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan Allah menunjukkan kuasanya dan menumpahkan penghakiman atas dunia yang jahat ini. Hari itu akan berakhir setelah dunia ini dihancurkan dan diciptakan Allah langit dan bumi yang baru. Itulah hari Tuhan. Jadi Yohanes pada ketika itu, dia telah dibawa pada hari Tuhan itu. Dan dia mula menyaksikan semuanya itu. Jadi ketika kita belajar wahyu, kita akan melihat hari Tuhan itu macam mana. Dan itu walaupun belum kita alami. Dan mungkin kita tidak akan alami. Sebab kita sudah mati secepatnya. Tetapi kita sudah bisa tahu apa yang ada di waktu itu. Ya. Kalau kita mati sekarang, kita juga akan dibangkitkan. Dan nanti kita akan juga mengalami hari Tuhan tersebut. Oke, sangkakala. Nah, ini sangkakalanya. Bunyi sangkakala. Suara keras di belakangnya seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi itu suara orang, suara pribadi, tetapi terdengar seperti bunyi sangkakala. Ya, begitu bayangkan ya. Kalau saya punya suara melengking, kalian bilang apa? Wah, seperti bunyi trompet suara Pak Michael. Macam itu ya. Tapi bukan suara trompet yang keluar, tetapi suara saya. Hanya karena suara saya begitu keras, begitu merdu, tetapi keras dan nyaring. Maka kalian waktu membayangkan itu, kalian berkata, suara Pak Mike seperti bunyi trompet. Begitu. Sangkakala adalah alat bunyi yang biasa digunakan pada masa itu untuk memanggil pasukan atau untuk memanggil tim askar-askar ya apabila siap untuk berperang. Tetapi juga sangkakala biasanya dibunyikan untuk menyampaikan satu pengumuman, satu kenyataan, pemberitahuan mengenai peristiwa yang sangat penting. Woi, saya akan maklumkan satu pemberitahuan yang penting. Tapi sebelum dia sampaikan itu dibunyikan sangkakala. Orang tahu, wah ini ada info yang sangat penting. Macam itulah. Dulu belum ada WhatsApp ya. Dan belum ada televisi untuk memberikan kenyataan atau pengumuman. Jadi masa kita mendengar Yohanes kata seperti suara sangkakala, maka pembaca mula-mula surat Yohanes ini akan faham bahwa suara yang didengar Yohanes itu sangat keras dan bahwa suara ini adalah tanda pemberitahuan yang amat penting. Itu dia. Sebenarnya suara siapakah itu? Bila kita membaca semua ayat dalam bab 1, kita akan tahu bahwa suara itu adalah suara daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus memperkenalkan diri sebagai Alfa dan Omega. Ini Alfa, dan yang terakhir itu adalah Omega, itu huruf terakhir. Kalau kita, alfabet kita Alfa, yang pertama, tetapi yang terakhir adalah Z. Ya. Tapi kalau orang Yahudi, Alfa yang pertama, dan yang terakhir adalah Omega. Huruf besarnya macam ini. Alfa dan Omega adalah alfabet dari bangsa Yunani. Masa itu mereka menggunakan bahasa Yunani. Apa arti bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega? Maksudnya adalah bahwa Yesus adalah penyebab segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi disebabkan oleh Dia. Sedangkan masih Alfa,
Alfa juga berarti bahwa Yesus adalah yang mengontrol. Yesus adalah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan bahwa Yesus adalah yang akan menghantar segala sesuatu pada akhirnya, yaitu Omega. Segala sesuatu akan dihantarnya sampai pada akhirnya. Inilah maksud ketika kita membaca, dikatakan bahwa Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Akulah yang menyebabkan segala sesuatu. Akulah yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Dan bahwa akulah, maksud bukan Michael ya, Yesuslah yang akan menghantar segala sesuatu pada akhirnya. Termasuk langit dan bumi ini akan sampai pada akhirnya. Termasuk siapa? Termasuk semua pendurhaka akan sampai pada akhirnya. Termasuk iblis akan Yesus hantar sampai pada akhirnya. Termasuk saya dan kamu akan Tuhan Yesus hantar pada akhir yang menggembirakan, yang membahagiakan, yaitu Dia sudah menyediakan tempat di surga. Amin. Nah, dan Alfa dan Omega juga berarti Yesus tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Sebab awal segala sesuatulah yang Dia berikan awal. Akhir segala sesuatulah yang Dia berikan akhir. Jadi Dia bukan awal dan Dia bukan yang akhir itu. Tetapi Dia adalah yang mengontrol awal dan yang akhir itu. Yesus tidak pernah berubah, tidak pernah bertukar. Yesus adalah yang tahu segala-galanya. Yesus adalah Dia yang maha hadir, maha besar, dan maha kuasa. Oke, selanjutnya. Ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Mari kita melihat hal-hal ini. Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes untuk menulis dan mengirim kepada ketujuh jemaat di Asia semua yang dia lihat. Semua yang harus dia tulis, apa yang dia lihat itu. Sebab apabila dia saksikan yang disingkapkan, yang diwahyukan, Tuhan mau supaya dia tulis. Dan setelah dia tulis, harus dia kirimkan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia. Memang nanti kita akan lihat ada bagian-bagian tertentu yang Allah tidak benarkan ditulis oleh Yohanes. Tapi kita akan lihat nanti sebab Tuhan akan berkata, oke, biarkan itu tetap ditermeterai. Jadi memang kita tidak tahu apa isinya. Oke, jadi tuliskan dalam sebuah kitab. Kirimkan kepada ketujuh jemaat ini. Nah, mari kita melihat letak daripada ketujuh jemaat ini. Ya, ini mapnya. Jadi, Efesus di sini. Smyrna di sana. Pergamus di situ. Tiatira di sana. Sardis di sini. Philadelphia di sini. Laodikia di sini. Jadi kalau orang mau bawa surat ini, mungkin mereka bisa ikut jalan di sini, ke sini, langsung sini, sampai di sini. Saya tidak tahu apakah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa ketujuh jemaat ini cukup dekat di sana. Nah, saudara, inilah negara yang sekarang adalah negara Turki. Tetapi dulu mereka adalah jemaat-jemaat yang ada di sana. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Selain ada jemaat Antioquia, ingat jemaat Antioquia ini? Jemaat yang mengutus Paulus dan Barnabas. Inilah jemaat Yerusalem. Ingat jemaat Yerusalem? Jemaat mula-mula. Ya, di mana pada Kisah pasal 2 terjadi 3.000 orang percaya dan mereka
tekun belajar kebenaran firman Tuhan dari rasul-rasul dan mereka di sana. Dan ketika terjadi penganiayaan, salah seorang penganiaya yang hebat yaitu Saulus, dia pertama sekali membunuh deacon yang pertama yaitu Stefanus ya. Oke, kita tinggalkan dulu hal itu, kita lanjut lagi tentang Wahyu ini. Nah, ternyata salah satu jemaat dalam ketujuh jemaat ini adalah jemaat Efesus. Ingat, kita telah mempelajari surat Paulus untuk jemaat ini. Ya, ternyata Paulus pernah menulis surat untuk jemaat ini. Dan kita juga sudah belajar dalam Kisah Para Rasul, ternyata jemaat Efesus adalah jemaat yang Paulus tanam. Ya. Oke, jadi surat ini adalah surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat ini. Tuhan Yesus ada pesan khas untuk masing-masing jemaat ini. Meski demikian, karena firman Allah, karena ini adalah firman Allah, jadi walaupun ini ditujukan secara khas kepada ketujuh jemaat ini, tetapi jangan lupa ini adalah firman Allah. Maka karena ini firman Allah, ini mempunyai relevansi kekal. Maksudnya ini mempunyai tujuan yang masih terkait dengan gereja Tuhan dari generasi ke generasi, termasuk kita di generasi ini. Itulah relevansi atau perhubungan yang ada dalam kitab suci. Kitab suci up to date. Maksudnya dia relevan, dia sesuai pada masa itu, tetapi dia juga sesuai pada masa-masa selepas itu sampai akhir zaman. Itulah kehebatan dan keluar biasaan kitab yang ditulis oleh Allah, yaitu firman Allah. Nah, kita lanjutkan dalam ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Wah, oke. Yohanes menoleh ke belakang, tengok belakang, dan inilah yang dia lihat. 7 kaki dian dari emas. Tapi kita harus melanjutkan lagi di ayat berikutnya ya. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi waktu dia dengar suara yang seperti sangkakala itu, dia menoleh, rupanya suara itu dari belakang. Waktu dia lihat, wah ada 7 kaki dian emas. Tetapi di tengah-tengah itu ada serupa anak manusia dengan aksesoris seperti tadi ini. Jadi ternyata di tengah-tengah ke-7 kaki dian itu nampak seorang seperti apa? Serupa anak manusia. Menarik sekali. Serupa anak manusia. Dalam Injil-Injil, Yesus sering menggunakan istilah anak manusia untuk menyebut dirinya sendiri. Ketika dia ada di dunia ini, dia selalu berkata, anak manusia datang. Anak manusia akan diserahkan. Anak manusia. Dia selalu pakai anak manusia untuk gelar dirinya sendiri. Nah, Yohanes nampak kesulitan untuk menjelaskan dengan kata-katanya penampilan Tuhan Yesus pada masa dia melihatnya. Wow, ini Yesus yang sudah dimuliakan. Ya, sebelum ini Yohanes hanya melihat Yesus yang jadi manusia, yang merendahkan diri, yang membatasi segala kemuliaannya. Memang pernah Yohanes melihat sedikit ketika Yohanes, Petrus, dan Yakobus dibawa Yesus di satu bukit dan Yesus menampakkan diri. Yang memperlihatkan keaslian dia. Wah, satu putih yang sangat-sangat menakjubkan. Tak boleh ditandingi ya. Tapi kali ini yang melihat Yesus dalam kemuliaan sebelum dia
menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah anak itu sendiri. Dan memang kesulitan untuk dia mau menjelaskan. Wah, macam ini. Sebab baru dia lihat juga. Tak ada kata-kata yang dapat dengan tepat menjelaskan betapa indah, betapa mulia, dan betapa berkuasa dan hebatnya penampilan Yesus. Yohanes coba dengan menggunakan material yang sudah dikenal oleh orang-orang penerima surat ini, supaya mereka boleh ada pemahaman yang mendekati dengan apa yang sesungguhnya dilihat Yohanes. Mungkin saya ingin kita berpikir tentang ini ya. Kalau kita dari kampung ya, saya pun orang kampung ya. Lalu saya datang di sini, saya tengok tentang, saya lihat Twin Tower ya, Petronas. Wow, baru selama hidup saya baru lihat ini. Lalu kalau saya pulang, saya mau menjelaskan kepada kawan-kawan orang kampung yang tidak pernah tahu ada gedung tinggi macam itu, yang tidak pernah tahu ada material, mereka hanya bina rumah dari kayu, dari daun. Nah, saya mau jelaskan macam mana. Saya mau bilang, oh dia tingginya begini. Pak, mereka tak paham. Mereka belum pernah melihat. Mereka tidak pernah ada bayangan tentang itu. Maka apa yang harus dibuat? Maka saya harus pikir, oh oke, rumah itu tingginya seperti pokok sana. Woi, tinggi sekali. Warnanya macam mana? Warnanya macam batu ini. Jadi saya harus pakai benda-benda, barang-barang yang mereka boleh paham. Nah, begitu juga dengan Yohanes. Ketika dia melihat penampakan tentang itu, sulit bagi dia untuk menjelaskan. Tetapi untuk bisa manusia boleh paham, orang-orang pembaca semula itu boleh paham, maka dia harus mengambil benda-benda, barang-barang yang senang mereka pahami. Ya. Oke, perhatikan penampilan Yesus. Memakai jubah panjang sampai di kaki dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang daripada emas. Ini dia. Dan ayat seterusnya, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, bagaikan ya, bagaikan. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Wah, kalau air bah bunyinya dahsyat sekali. Air banjir yang begitu besar. Wah, kalau kamu ada sungai di kawasan kamu, lalu kalau hujan terus hujan dan terjadi banjir, kampung yang dekat dengan sungai itu bisa dengar banjir ini. Mereka bisa dengar kuat sekali. Ya, kalau kamu orang bandar ya, kamu tak boleh paham hal ini ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, ini gambaran yang Yohanes harus lihat dan memang dia perlu menyesuaikan sehingga pembaca boleh faham. Jadi kita pun harus memahami ini dengan cukup berhati-hati ya. Kalau kita berkata orang itu kaki botol, ini maaf ya, saya orang Indonesia tidak paham. Apa maksud kaki botol? Tapi kita yang di sini paham apa maksudnya itu. Apakah kakinya botol? Bukan. Ya, tapi dengan kita mengungkapkan, wah dia orang kaki botol. Maksudnya apa? Kita sudah tahu bahwa orang ini peminum yang memang sangat-sangat terikat dengan minuman keras. Langsung difahami begitu. Tetapi orang lain tidak paham. Orang dari bangsa lain tidak bisa memahami itu. Oleh sebab itu kita harus masuk dalam pengertian orang tempatan dan mengerti, oh ini maksudnya. Begitu juga kita, ketika kita lihat, wih apa maksud mulutnya keluar
pedang. Apakah tiba-tiba keluar pedang? Syup! Apa ini? Nah, ini yang membuat kita tidak bisa memahami kalau kita mengukur itu dari sudut pandang kita sendiri. Oke, ini sebenarnya adalah gambaran-gambaran. Kepala dan rambut putih bagaikan bulu yang putih mentah. Ini dia pertama. Kalau kamu lihat orang berambut putih, apa yang kamu pikirkan? Ya, orang yang sudah tua. Tapi Yesus dengan rambut yang sangat putih tidak berarti ia sudah sangat tua. Tapi di sini bermaksud mengingatkan kita bahwa dia adalah Allah yang abadi. Tiada pernah akan berakhir. Tiada pernah berawal. Dia telah ada sebelum dunia dan sebelum segala isinya diciptakan. Ini satu gambaran yang mau mengingatkan tentang dia abadi. Dia Allah yang abadi. Masih kepala dan rambut putih ini. Dalam Alkitab, warna putih seringkali digunakan untuk menggambarkan apa? Murni atau suci. Ya, pikirannya murni dan suci. Jadi ini berkaitan dengan kemurnian dan kesucian Tuhan Yesus dalam segala hal. Selain itu, rambut putih biasanya juga berarti apa? Kalau di kampung, kamu ada orang yang telah putih rambutnya, biasanya dia orang yang dikenal sebagai orang yang telah banyak melalui pengalaman hidup yang panjang. Jadi, dia seorang yang dinilai sebagai orang yang berpengetahuan. Wah, ini orang bijaksana ini. Rambut putih Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu dan bahwa ia maha mengetahui. Dia Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Gambaran kedua adalah matanya bagaikan nyala api. Ini dia. Ini mengingatkan kita pada 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita sudah belajar ya tentang ini. Tiada sesuatu pun yang dilakukan oleh anak-anak Allah yang tidak diketahuinya. Ia melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa motivasi kita. Matanya bagaikan nyala api. Api itu menghanguskan setiap perbuatan anak-anak yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Perbuatan-perbuatan untuk meninggikan diri, dan juga Yesus mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh semua orang yang tidak percaya. Dia mengetahui segala yang mereka katakan dan segala yang mereka pikirkan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Selanjutnya, kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara. Wah, ini maksudnya apa? Tembaga yang membara cukup difahami oleh orang-orang pembaca semula. Mereka kenal tentang pembakaran, mezbah pembakaran korban dari tembaga yang ketika api terus dinyalakan, maka tembaga itu menjadi berwarna karena menjadi membara. Semakin panas tembaga itu ya. Itu sesuatu yang senang difahami oleh mereka. Mereka cukup familiar dengan hal ini, yaitu di Bait Allah ya, yang dulu kemah suci. Setiap saat bangsa Israel melihat mezbah tembaga, mereka akan teringat bahwa Allah adalah hakim dan bahwa Dia menuntut kematian sebagai bayaran atas dosa. Demikian pun ketika melihat kaki Tuhan mengkilap seperti tembaga yang membara di perapian, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah hakim mulia atas
dunia ini. Kemudian kita lihat pada gambaran berikutnya, yaitu suaranya bagaikan desau air bah. Ini dia ayat selanjutnya. Wah, ini gambaran tentang banjir yang begitu dahsyat. Kamu bisa bayangkan suaranya bagaimana ya. Suara air banjir besar tentu dapat suara air banjir besar yang dapat menghanyutkan pohon, menghanyutkan rumah dan bukit. Tentu suaranya sungguh luar biasa. Sebab ini suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi ini berarti suaranya mempunyai kekuatan, mempunyai power, kuasa yang sangat amat besar. Yeskiel 43 ayat 2 berkata, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Wow, sangat dahsyat. Ingat, pada mulanya Yesus menciptakan segala sesuatu oleh kuasa perkataannya saja. Bayangkan power dari kata-katanya. Jadilah terang, jadi. Firman mencipta. Betapa powerful, betapa dahsyatnya kuasa dari kata-kata Allah ini. Dari logos, dari firman Allah ini. Dan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah ada dari kekal. Dan firman Allah adalah pencipta. Dan firman Allah menjadi manusia. Tinggal dengan kita. Ketika Yohanes berbicara tentang Yesus. Ya, di Yohanes, Injil Yohanes. Perkataan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang ditulis. Sedangkan Yesus adalah firman Allah yang hidup itu. Ingat perbezaannya, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sedangkan Yesus adalah firman Allah yang hidup itu. Yesus menunjukkan kepada kita dosa kita dan membuat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Maksudnya begini, firman Allah atau Alkitab menunjukkan kita, siapa kita, orang yang berdosa. Dan akhirnya kita mempercayai firman itu. Di mana kita percaya bahwa untuk keselamatan kita daripada dosa, kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Suatu masa, semua orang yang menolak Yesus akan mendengar suaranya yang berkuasa, yang akan memerintah atas mereka untuk pergi ke lautan api. Suaranya yang akan berkata, enyahlah kalian. Dan automatically, secara langsung mereka tidak bisa bertahan menghadapi kata-katanya itu. Kata-katanya itu bagaikan tamparan yang dahsyat yang menyudutkan mereka. Ada dalam posisi jatuh ke penghukuman neraka yang jahanam. Perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Yohanes menekankan lagi dengan berkata, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Pedang pada masa itu digunakan untuk melawan dan membunuh musuh. Tidak senjata, ya. Masa itu belum ada pistol, belum ada senapan, dan lain sebagainya. Masa itu untuk perang, senjata mereka adalah pedang. Semua dosa akan terungkap oleh perkataan Yesus. Bahkan dosa yang ditutup erat-erat sekalipun, semua musuhnya akan dibuang masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, Yohanes berkata, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
Masa Yesus ada di bumi wajahnya seperti apa? Seperti orang biasa. Sebab apa? Sebab Yesus dengan rela menyembunyikan, menghadkan kemuliaannya yang bersinar lebih terang daripada matahari. Hanya satu kali saja, seperti yang saya sudah beritahukan. Kita boleh lihat itu di Markus 9 ayat 2-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maaf ya. Oke. Sampai di sini pelajaran kita untuk pelajaran pertama. Kita akan lanjut pelajaran kedua. Oke. Saya pause dulu. Pause recording. Oke. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Dan kalau ini tak habis sampai pukul 12, maka masa yang antara selesai kelas ini dengan pukul 12 akan kalian guna dengan menjawab beberapa soalan yang akan saya bagi ya. Jadi kita akan maksimalkan masa ini ya. Jadi akan diguna untuk kelas ini. Ya, itu kita akan melihat beberapa soalan dan tolong dijawab. Nanti kalian akan submit atau kalian akan masukkan itu pada pukul 2. Dan pada pukul 2 saya ada. Jadi kita akan bertemu di pukul 2 dan kita akan lihat soalan-soalan itu. Oke, mari kita lanjutkan dengan materi yang saya sudah siapkan. Ini dia. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita akan menghubungkan dengan buku Daniel. Nah, tolong saudara lihat, tidak perlu kita baca sekarang, tapi saudara bisa baca di lain waktu. Ini terdapat di Daniel bab 2 ayat 31 sampai 45. Jadi perhatikan ayat-ayat itu nanti. Nah, dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 45 ini menceritakan mengenai mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Ya. Cerita ini sangat menarik sebab raja yang luar biasa ini mimpi dan mimpinya sangat menggelisahkan dan dia tidak tahu apa artinya dan akhirnya dia panggil seluruh dukun-dukun orang-orang yang dianggap berilmu datang dan dia bertanya, tolong, bukan dia bertanya ya, dia memerintahkan kepada mereka, titahnya adalah baginda meminta supaya mereka menceritakan mimpi dia beserta artinya. Wah, ini dahsyat sekali. Mereka terkejut. Mereka bilang, tak boleh macam inilah. Seharusnya kamu menceritakan mimpi kamu dan dari mimpi itu kami akan memberi tafsiran. Tetapi dia bilang, tak. Kalau kalian tidak menceritakan mimpiku dan artinya, kalian mati semua. Aduh, macam mana ini? Sebab raja ini pintar. Dia tahu kalau saya menceritakan, kalian boleh sembarang sajalah memberi arti. Tetapi pasti kalian akan menunjukkan siapa kalian. Kehebatan kalian. Pasti manusia yang hebat saja, yang berilmu tinggi saja, yang bisa menceritakan arti mimpi. Dan kalau dia bisa menceritakan arti mimpi, otomatis tafsirannya pasti betul. Tapi kalau hanya
tafsir-tafsir alamak, saya tak percaya itu. Jadi dia titahkan. Kalau sampai tak, apa gunanya kalian? Saya bunuh semua. Aduh, mereka terancam. Dan akhirnya Daniel lah yang menyelamatkan seluruh orang bijaksana, orang pintar yang ada di Babel. Ingat, Daniel bukan orang Babel. Daniel adalah orang-orang yang diangkut, dibuang di Babel. Setelah Babel kalahkan negaranya, Babel ambil beberapa orang di antara mereka dan bawa di sana. Dan Daniel salah satu, dan rupanya dia dipandang baik untuk dijadikan seorang kaki tangan kerajaan, dan rupanya dia adalah salah satu yang cukup dipandang oleh orang-orang Babel, sehingga dia dimasukkan dalam kerajaan, menjadi kaki tangan kerajaan. Tetapi dengan pengalaman di mana raja meminta benda yang aneh-aneh sekali ini, orang lain marah, orang lain bilang, raja apa macam ini? Daniel tidak. Daniel mengambil peluang yang aneh ini dengan berkata, raja minta masa, sebab di sana ada Allah kami ingin berdoa dan minta dia. Kalau dia memberitahu, pasti dia akan beritahu. Dan kalau dia beritahu, pasti tepat. Dan akhirnya Daniel diberi kesempatan, dia berdoa, panggil kawan-kawan, dan akhirnya roh Allah rupanya yang mengatur ini, dan Allah rupanya yang menyediakan aneh-aneh ini untuk memunculkan Daniel, untuk mengangkat anak-anaknya. Jadi jangan selalu kita kecewa dengan hal-hal yang aneh, sebab bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengangkat kita. Ya. Nah, wah, akhirnya Daniel menghadap raja dan berkata, raja, yang kamu mimpi adalah kamu melihat patung. Wah, raja bilang betul. Dan kamu lihat, yang kamu mimpi itu kepalanya dari emas. Betul. Dan dia mulai uraikan semua sampai selesai. Nah, raja bilang betul. Lalu dia berkata bahwa setelah itu, dan di situ kan sebentar ya, ini. Dan dia berkata bahwa di akhir itu patung ini akan hancur tak berbekas, sebab akan ada batu yang terungkit terkeluar dari satu bukit, dan tanpa perbuatan manusia batu itu datang dan menghancurkan patung itu dan habis lenyap. Dan raja bilang, ya betul. Sekarang Tuanku Raja, inilah artinya. Mulailah Daniel menjelaskan artinya bahwa kepala itu adalah Tuanku sebagai raja yang luar biasa. Itu sebabnya digambarkan seperti emas. Tuanku kepala. Itu adalah Babilonia. Tetapi setelah Babilonia, setelah Tuanku akan datang kerajaan lain. Berarti kerajaan Babel tidak akan seterusnya. Tidak akan berkekekalan. Dia akan tamat juga. Dan betul, sejarah membuktikan Babilonia mula 605 sebelum Masehi, before Christ, sehingga 539 before Christ, BC, sebelum Masehi, tamat. Dan muncul kerajaan yang lain, yaitu kerajaan yang besar, namanya Medo-Persia. Sebab ini gabungan, campuran dari dua kerajaan, Media dan Persia. Itu juga tidak berkekekalan. Dia tamat juga. 539 sampai 331. Dan itu pun tidak berhenti di situ. Sebab di pinggangnya dari bahan ini, itu disebut, itu adalah kerajaan Greece. Ini 331 sampai 168. Dan Greece juga tidak akan berlangsung terus. Dia akan diganti oleh Roma. Itu kakinya dari besi. Dan Roma juga tidak akan terus. Sebab nanti akan ada kerajaan yang bercampur antara besi dan tanah liat. Itu adalah campuran Roma dan bangsa-bangsa. Ya. Dan ingat, setelah ini, maka tidak ada lagi yang lain.
sebab akan datang batu yang akan menghancurkan. Tidak ada zaman lain. Ini zaman bangsa-bangsa, ya, lalu habis. Inilah yang menunjukkan bahwa ternyata kita sudah di sini. Kita sudah di akhir zaman. Tidak ada zaman yang lain. Oh, saya tidak perlu. Oh, apa ini? Oke, sebentar ya. Oke. Sorry. Slide ini, sorry. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kita sudah di zaman akhir dan sedang menunggu akhir zaman itu. Ya, lihat ini. Kita sudah di sini. Tidak ada zaman lain lagi. Ya, kalau kita masih di sini, berarti kita sedang menunggu satu zaman lain lagi. Tetapi setelah kita sudah di sini, kita sudah di akhir zaman. Kita sedang menantikan akhir daripada zaman. Kita sudah di zaman akhir dan sedang menanti akhir zaman. Akhir zaman itu terjadi ketika batu yang tanpa perbuatan manusia akan datang. Ya, itu sebabnya, seperti saya katakan tadi, kita sudah di zaman akhir, sedang menunggu waktunya akhir zaman. Tapi mengapa belum sampai sekarang? Ya, saudara, ya memang belum, tetapi jangan pikir ajaran tentang akhir zaman itu hanya sekedar ajaran saja. Tidak, saudara. Ini ajaran yang begitu jelas, bahkan hampir seluruh kitab dalam kitab suci, khususnya perjanjian baru, mengatakan itu. Lihat, kita ada 6, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6. Ada 27 kitab. Lihat, hampir semua kitab ini dengan jelas, dengan begitu nyata mengajarkan tentang kedatangan Kristus yang adalah akhir daripada zaman ini. Matius, dia bicara itu di 16 ayat 27, 24, 42, dan 44. Saya tidak ada waktu untuk membaca, kalian boleh membacakan. Markus ada. Markus 14 ayat 62. Bagaimana Lukas? Ada. Lukas bicara di 21 ayat 27 sampai 28. Yohanes ada, 14 ayat 3. Kisah para Rasul ada. Roma ada. Korintus ada. Memang nampaknya 2 Korintus tidak, Galatia tidak, Efesus tidak, Filipi ada. Kolose ada. Tesalonika ada. Tesalonika 2 ada, 2 Tesalonika ada. Timotius ada, 1 Timotius ada, 2 Timotius ada. Titus ada. Filemon tidak. Ibrani ada. Yakobus ada. 1 Petrus ada. 2 Petrus ada. 1 Yohanes ada.
Yudas ada, apalagi Wahyu. Ya, hampir semua surat-surat dalam Perjanjian Baru membicarakan mengenai akhir zaman. Oleh sebab itu, walaupun kita menanti-nanti, kita jangan sampai menjadi seperti orang-orang di zaman Petrus. Petrus berkata dalam 2 Petrus 3, 3-4, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Akan tetapi, 2 Petrus 3, 8-9 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sebab ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wah, jadi saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bahkan kalau kita melihat seolah-olah Tuhan lalai, sebenarnya saudara harus sadar bahwa ini adalah peluang supaya ramai yang boleh akhirnya bertobat. Ya, gunakan masa Tuhan belum datang ini untuk kita memberitakan Injil, sehingga ada ramai yang mungkin hari ini belum mau bertobat, tetapi kalau esok masih ada untuk mereka, itu satu peluang supaya mereka boleh bertobat. Sebab Tuhan tidak akan lalai menggenapi janji-janjinya. Oke, sekarang tugas untuk pukul 2 di petang ini. Ini dia. Saya buat 2 grup. Grup E, Pak Jalong, Anggin, Amin, Pak Amin, dan Ani. Wah, ini E banyak ya. Silahkan memperhatikan ayat 1-8 dan jawablah soalan-soalan ini. Soalan yang pertama, siapa yang menulis surat ini? Mengenai apa surat ini dan apa tujuannya? Siapa penerima surat ini? Bagaimana Yesus digambarkan dalam bagian ini? Silakan jawab. Kemudian grup B, Pak Jovit, Blossom, Wilson, Romeo, bacalah ayat 9-20. Nah, 2 hal yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah ceritakan apa sahaja yang terjadi dengan Yohanes. Ingat, saya bertanya tentang si Yohanes. Apa yang terjadi pada Yohanes? Tulislah khas yang terjadi pada Yohanes, ya, bukan yang terjadi pada yang lain. Yang kedua, perhatikan lagi ayat 9-20 ini, ceritakan bagaimana Yesus digambarkan oleh Yohanes. Nah, kali ini jangan lihat Yohanes, ini perhatikan Yesus. Ceritakan bagaimana Yesus digambarkan oleh Yohanes. Oke? Itu tugas yang perlu saudara kerjakan di masa selepas ini sehingga pukul 12 ya. Kalau lebih awal kalian selesaikan, baik, cepat rehat. Kita jumpa pukul 2. Tapi sebelum itu, saya ingin memberi satu soalan yang tidak perlu dijawab tapi difikirkan. Ini di Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Wow. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Dari Yesus hidup sampai hari ini,
sudah 2020 tahun. Dan Yesus belum datang sebagai raja dalam kerajaannya. Tapi menarik, apakah ada orang yang hidup selama masa itu sampai Yesus datang sebagai raja dalam kerajaannya? Nah, apa maksud ayat ini? Apakah maksudnya adalah ada orang yang ada pada saat Yesus bicara ini yang tidak akan mati sampai Yesus datang dalam kerajaannya. Dan sampai hari ini sudah 2020 tahun berlalu. Apakah orang itu masih hidup sampai sekarang? Dan kita tidak tahu kapan, bila Yesus datang sebagai raja. Kalau dia datang nanti tahun 3000, wow, berarti orang ini bagaimana? Pikirkan. Oke, saya pikir kita sampai di sini. Terima kasih.